Anda kembali di Kompas Petang. Demonstran yang sebenarnya nyatakan hilang dan ditemukan tewas tinggal kerangka di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat sudah dimakamkan pihak keluarga. Komnas HAM menyebut total korban tewas pasca insiden demo berujung ricuh yang terjadi di sejumlah daerah menjadi 11 orang. Isak tangis mewarnai pemakaman Reno di tempat pemakaman umum Putat Gede, Surabaya, Jawa Timur, Minggu pagi. Sebelumnya, jenazah Reno tiba di rumah duka di kawasan Kampung Malang Sabtu malam. Almarhum Reno Syaputra merupakan satu dari dua jenazah yang ditemukan sudah menjadi kerangka di sebuah gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Satu jenazah lainnya atas nama Muhammad Farhan. Keduanya menjadi demonstran dalam aksi unjuk rasa Agustus lalu. Keluarga Reno berterima kasih investigasi polisi untuk mencari keberadaan Reno dan Farhan yang hilang sejak akhir Agustus 2025. Mengawal kasus hilangnya ponakan saya dari bulan Agustus sampai diketemukan, sampai dikebumikan sampai hari ini, ya Polri mensupport dengan kami mengucapkan terima kasih buat apresiasi itu semua. Sementara itu polisi menyebut tidak ada tanda kekerasan dari hasil identifikasi dan pemeriksaan dua kerangka yang ditemukan di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Polisi memastikan kerangka yang teridentifikasi atas nama Reno dan Farhan tewas akibat terjebak saat kebakaran. Dan dari pemeriksaan kedokteran forensik lengkap yang pertama itu memang ada beberapa tulang yang kita periksa, dari tulang tengkorak, tulang panjang, dan tulang yang masih bisa kita lihat, tulang panggul. Memang di situ tidak ada kekerasan tumpul, mungkin dia cedera atau terjatuh atau jatuh seperti itu. Jadi memang kelihatan kalau dari sisa-sisanya organ dalam pun karena terbakar. Soal kejadian ini, Komnas HAM pun akan meminta hasil investigasi dari polisi untuk masuk dalam laporan rekomendasi. Dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan menjadi 11 orang, ya, selama ini ada 9 di berbagai daerah, dan dengan ditemukannya 2 orang ini maka total jumlah yang meninggal terkait dengan aksi unjuk rasa dan kerusuhan menjadi 11 orang, ya. Jadi kami akan mendapatkan informasi ini segera dari kepolisian untuk kami masukkan ke dalam bagian dari laporan kami nanti yang akan kami rampungkan di akhir tahun ini. Ditemukannya Reno dan Farhan dalam keadaan tewas menambah daftar korban tewas pasca insiden demo berujung ricuh yang terjadi di sejumlah daerah pada Agustus lalu menjadi 11 orang. Tim Liputan Kompas TV. Demonstran yang sempat dinyatakan hilang dan ditemukan tewas tinggal kerangka di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Kita bahas sebab kematian Farhan dan Reno. Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang telah bergabung di Kompas Petang. Ada Yusuf Warsim Kompolnas dan Saurlin Siagian serta anggota Komnas HAM, dan Usman Hamid, Direktur Amnesty International. Selamat petang Mas Hamid, Bang Saur, Mas Yusuf. Selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih telah bergabung. Saya coba ke Bang Saur dulu. Bang Saur, kemarin kan ikut hadir ya dalam konferensi pers saat Polri mengumumkan identitas jenazah yang ternyata 2 demonstran yang dinyatakan hilang. Apa yang jadi catatan Anda dari hasil temuan ini? Ya, Komnas HAM memang memiliki kesempatan untuk memiliki komunikasi yang lebih dalam dengan pihak Polda Metro Jaya, sehingga kita juga mendapatkan gambar visual yang utuh dari proses bagaimana 2 kerangka ini didapatkan, bagaimana diselidiki, dan kemudian bagaimana diurus, ya, sehingga kemudian 1 minggu berikutnya diumumkan ke publik. Pertama, kita dengan semua dokumen bukti yang mereka sampaikan ke Komnas HAM, kita memang sulit mengatakan bahwa itu bukan meninggal karena terbakar di titik yang di lantai 2 itu. Dan
kalau kita lihat memang secara visual jalur evakuasi di lantai 2 itu satu-satunya jalur evakuasi yang buruk. Iya, kalau kita lihat itu ada jerjak-jerjak yang sangat teratur dan tidak bisa dibongkar dan menyebabkan orang tidak memiliki semacam escape route, sehingga sulit buat orang untuk lepas ketika terjadi situasi darurat di lantai 2 gedung itu. Nah, jadi antara lain kita masih pada posisi meyakini bahwa memang apa yang disampaikan Polda Metro pada Komnas HAM dengan keseluruhan proses yang mereka sampaikan memang benar diambil dari titik di lantai 2 itu dan kemudian diumumkan sebagai 2 orang yang hilang. Oke, baik, saya ke Mas Usman. Kalau Mas Usman sendiri, apakah yakin dengan keterangan pihak kepolisian bahwa 2 korban ditemukan jenazah karena terjebak kebakaran? Suaranya belum keluar, Mas Usman. Maaf. Belum, Mas. Coba di-unmute lagi. Halo. Oke, aman. Silakan. Ya, kami menghormati temuan kepolisian tentang 2 kerangka manusia yang diidentifikasi sebagai Reno dan juga Farhan. Kami tentu sangat berduka kepada keluarga. Namun kami masih berpendapat bahwa investigasi independen harus tetaplah dibentuk atau dilakukan. Investigasi independen ini perlu dilakukan oleh sebuah tim investigasi yang tidak terkait langsung dengan kepolisian. Untuk apa? Untuk memastikan kebenaran objektif di dalam kasus ini. Misalnya dalam konteks pemeriksaan saksi, termasuk juga pemeriksaan forensik sampai dengan analisis toksikologi dan juga tentu saja peninjauan rekaman-rekaman CCTV yang mungkin masih tersedia. Mas Usman, kalau saya potong, maaf kalau saya potong, tadi Anda mengatakan ingin ada hasil yang objektif. Artinya Anda melihat temuan polisi yang sekarang terlalu dini untuk disimpulkan? Ya, kami menilai masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kematian Reno dan Farhan adalah kematian yang disebabkan oleh sebab yang wajar, misalnya karena terjebak di dalam peristiwa kebakaran itu. Belum ada kronologi yang lengkap bagaimana bisa sampai ke lantai 2 Reno dan Farhan tersebut. Dan sebenarnya akan lebih kuat objektivitas hasil di kepolisian apabila didampingi dengan investigasi independen yang dilakukan oleh misalnya para ahli forensik yang tidak terkait langsung dengan kepolisian. Sebab sampai ini apalagi di dalam kasus akhir Agustus lalu kepolisian berhadapan-hadapan dengan para demonstran, apalagi dalam kasus Kuitang. Sebaiknya adalah second opinion atau pendapat kedua dari ahli forensik. Bisa saja itu dibentuk atau disiapkan oleh Komnas HAM, karena Komnas HAM pada tahun 98, 99 di Aceh, di Timur itu termasuk dalam peristiwa Tanjung Priuk melibatkan para ahli forensik untuk melakukan pemeriksaan medis, pemeriksaan forensik dan analisis-analisis lainnya yang diperlukan untuk mengenali jenazah dan sebab-sebab kematiannya. Oke, baik. Saya ke Mas Yusuf. Kalau begitu tadi disampaikan oleh Mas Usman bahwa simpulan penyebab kematian Farhan dan Reno ini terlalu dini. Tanggapan dari Kompolnas gimana? Baik, terima kasih. Pertama, pada saat rilis hasil terutama dari identifikasi 2 kerangka itu dihadiri oleh Kompolnas. Yang itu setelah itu baru melaporkan apa yang disebut hasil identifikasi, ada 2 kerangka dan hasil pemeriksaan DNA-nya itu menjelaskan identitas nama Reno dan Farhan. Itu dulu. Nah, untuk selanjutnya tentu dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Mas Usman, saya kira ini yang perlu kita lakukan klarifikasi dan monitoring lebih lanjut. Yang disampaikan Mas Usman itu sangat paham. Oleh karenanya
kita pada saat ini tentu belum bisa menyimpulkan apakah terlalu dini atau tidak, tapi sejauh ini memang Kompolnas perlu melakukan pendalaman, Perlu melakukan pendalaman termasuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Artinya dari Kompolnas pun belum yakin dengan simpulan dari polisi. Pendalaman beberapa fakta yang bisa menjelaskan kronologinya itu apa dan bagaimana. Ketika itu kronologinya dijelaskan terjebak, nah berarti kan fakta terjebak. Jangan sampai ada kronologi yang bisa menjelaskan bukan fakta terjebak. Oke. Apapun itu dulu. Nah, sementara yang kita dalami, dua peristiwa yang sangat penting untuk didalami. Pertama, ini berdasarkan kronologi yang kita terima sementara dulu. 19 September 2025, Puslapor melakukan pemeriksaan TKP di gedung ACC untuk memeriksa penyebab kebakaran. Itu 19 September. Ini perlu didalami. Perlu kami dalami sebagai pengawas kinerja kepolisian. Apakah pemeriksaan pada waktu itu dilakukan terhadap terjadinya kebakaran atau yang lainnya? Nah, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, pertanyaan berikutnya, mengapa tanggal 30 Oktober tim dari PT QES vendor ACC menemukan dua kerangka itu? Apakah pada waktu dilakukan pemeriksaan TKP dari Puslapor tidak naik ke lantai 2 yang ditemukan dua kerangka itu? Ini kronologi penting untuk bisa menjawab apakah memang faktanya terjebak. Baik. Tapi pertanyaannya, Mas Yusuf, kalau saya potong, apakah tidak ada catatan komunikasi terakhir dari dua korban? Nanti dijawab, Kompas Petang segera kembali, saudara. Mas Yusuf, kita lanjutkan pertanyaan saya tadi. Apakah tidak ada tanda-tanda ataupun bukti terakhir dua korban kontak komunikasi dengan siapa? Karena kematian korban diketahui lebih dari sebulan pasca kejadian. Mas Yusuf. Ya, hasil penjelasan dari pihak penyelidik kan ada menjelaskan jejak digital terakhir posisi di mana, tapi kita melihatnya jangan sepotong-sepotong. Gitu. Kita ingin melihat kronologi ini memang benar-benar terjebak atau bukan gitu. Ini harus bisa difaktakan terjebaknya itu bagaimana, karena dua peristiwa tadi sangat penting untuk saling dihubungkan. Ada pemeriksaan Puslapor di TKP memeriksa penyebab kebakaran, apakah itu tidak mendapatkan tanda-tanda di lantai 2 ada dua kerangka kalau memang benar dilakukan pemeriksaan di TKP terhadap kebakaran. Kan dia ngambil bahan yang terbakar itu, diambil sampelnya, apakah tidak naik ke lantai 2? Ini yang perlu kami dalami, sehingga ini harus clear gitu bahwa ini terjebak. Oleh karena itu, dihubungkan dengan jejak digital lainnya, kronologinya harus bisa menjelaskan terjebak dengan rangkaian kronologi terakhir jejak digitalnya di mana, sehingga kemudian dalam selang berapa waktu, kapan dia terakhir berada di tempat lain dengan jejak digital handphone yang dia miliki, yang itu informasi dari penyelidik itu digadaikan, dan bagaimana itu dia yang disebut peristiwa terjebak di situ kapan, kan itu harus dirangkai. Oke. Baik, saya ke Mas Usman. Mas Usman, apakah yang Anda katakan tadi mencari objektivitas karena Anda mencurigai, maksudnya ya ini kan korban ditemukan lebih dari sebulan pasca kejadian. Apakah itu yang membuat Anda tidak yakin atau bahkan mengatakan tadi bahwa polisi menyimpulkan terlalu dini penyebab kematian korban? Bukan 1 bulan, bahkan 2 bulan sejak kejadian. Misalnya begini, kepolisian kan sangat menyadari bahwa ada keraguan publik atas objektivitas kepolisian di dalam melakukan penyelidikan atas perkara kerusuhan bulan Agustus lalu. Karena itu sebenarnya kepolisian bisa melibatkan sedari awal
tim di luar kepolisian. Salah satunya dari Komnas HAM yang membentuk yang bersama 5 lembaga nasional HAM lainnya membentuk tim gabungan. Jadi ketika mulai mengidentifikasi tempat kejadian perkara, libatkanlah mereka dan sertakanlah ahli-ahli forensik. Jadi tidak cukup misalnya setelah proses tempat kejadian perkaranya diolah, lalu dibawa ke kantor kepolisian dan menjelang diumumkan baru kemudian disaksikan oleh Kompolnas atau oleh Komnas HAM. Jadi keraguan-keraguan publik akan tetap muncul gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat kronologi yang dijelaskan pihak kepolisian kan sudah sejak 2 September olah tempat kejadian perkara itu dilakukan. Artinya hanya 2-3 hari setelah kejadian. Pertanyaannya adalah apakah memang tim ahli forensik atau ahli investigasi ilmiah di dalam kepolisian atau siapapun yang dilibatkan oleh kepolisian tidak dapat mengenali ciri khas dari bau daging manusia yang terbakar. Nah, itu sangat penting untuk memastikan bahwa memang proses pemeriksaan lokasi atau tempat kejadian perkara dan olah tempat kejadian perkara benar-benar telah dilakukan secara maksimal gitu. Jadi hari-hari tanggal 3, 4 September, 5 September sampai 30 September, 1 Oktober, 2 Oktober sampai akhir Oktober itu waktu yang sangat panjang. Nah, yang kedua, tanggung jawab gedung ACC itu sendiri. Setiap gedung memiliki semacam standar operating procedure atau semacam protokol keselamatan dan keamanan gedung. Setiap terjadi kebakaran atau terjadi gangguan kebakaran, ada protokol yang harus ditempuh. Apakah prosedur-prosedur itu telah dilakukan secara maksimal sedari awal? Jika tidak, kenapa? Ini kita belum bicara hal-hal lain yang menyangkut misalnya CCTV gitu ya. CCTV kalau memang rusak, apakah ada investigasi untuk memastikan bahwa kerusakan itu benar-benar tidak disengaja? Jadi Anda pun meragukan soal CCTV rusak yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Setidak-tidaknya belum cukup bisa meyakinkan 100% bahwa apa yang diumumkan itu adalah kebenaran yang seutuhnya gitu. Jadi kalau prosesnya sedari awal telah melibatkan ahli forensik dari luar kepolisian, ya, kita tahu kan di dalam kerusuhan itu juga ada oknum anggota TNI misalnya, dan sehingga kepolisian kerap kali tidak bisa melakukan penyelidikan secara maksimal. Oke, baik. Saya ke Bang Saur. Kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah memang menemukan kejanggalan yang sama ketika korban ditemukan itu setelah 2 bulan kejadian, Bang Saur? Ya, coba kita ulangi dari nalar awal ya. Ketika orang hilang, yang dilakukan Komnas HAM adalah meminta Polda kepolisian membentuk tim ya, dan kemudian kepolisian membentuk tim untuk melakukan pencarian. Dan beberapa orang ditemukan dan 2 ini tidak ditemukan, tetapi sesungguhnya dilakukan pencarian ke berbagai daerah. Kami melakukan monitoring terkait bagaimana polisi melakukan pencarian itu. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bang Usman, harusnya kecium gitu, misalnya bau busuk korban gitu. Itu Anda tidak curiga terkait hal yang sama, Bang Saur? Ini percakapan kita. Dalam percakapan kita, kepolisian menyampaikan tidak menduga bahwa meninggal gitu. Jadi sehingga pencarian dilakukan ke berbagai tempat di Indonesia. Dan kemudian terkait banyak hal yang masih dipertanyakan, posisi Komnas HAM sebenarnya kita juga masih melakukan pendalaman dan kita sedang menyurati berbagai pihak termasuk pihak ACC untuk dimintai keterangan. Jadi kami masih tetap juga melakukan pendalaman, namun apa yang kita ketahui saat ini masih secara indikatif kami sebut memang berada di sana, ditemukan di sana, jadi bukan diambil dari tempat lain. Dari visual yang kami dapatkan semuanya, kami memang sengaja meminta kepolisian tidak mengekspos temuan-temuan yang begitu vulgar supaya menghormati martabat jenazah juga ya. Jadi kita tapi kita menemukan banyak sekali visual-visual yang saya kira secara vulgar tidak perlu diungkapkan ke publik berlebihan. Saya kira itu kami sedang melakukan pendalaman dengan memanggil para pihak termasuk pihak ACC untuk memastikan banyak hal termasuk yang ditanyakan Bang Usman tadi. Jadi sampai sejauh ini apakah ada pihak keluarga korban yang mempertanyakan hasil temuan pihak kepolisian nggak, Bang? Sejauh ini yang
banyak memberikan pertanyaan kepada Komnas HAM adalah dari pihak pendamping, ya. Dari pihak keluarga sepertinya tidak terlalu banyak menyampaikan keluhan ya terkait temuan ini. Oke, saya ke Mas Yusuf. Ini tadi Bang Usman punya banyak pertanyaan terkait dengan apa yang diumumkan oleh pihak kepolisian, bagaimana proses penemuannya, kemudian juga kesimpulan yang dianggap terlalu dini. Bagaimana menjawab kritikan dari Bang Usman tadi? Iya, itu memang perlu mendapatkan jawaban dari pihak Polri. Apa yang disampaikan oleh Mas Usman itu sangat masuk akal. Oleh karenanya kami sendiri Kompolnas tadi sudah saya sampaikan, kita menggarisbawahi betul yang disebut dengan terjebak. Fakta itu harus benar-benar clear, terjebak itu, sehingga meninggal yang hasil teridentifikasi itu sudah disampaikan, tapi fakta terjebak ini harus bisa benar-benar kita mendapatkan fakta-fakta, tidak ada peristiwa lain atau yang bukan disebut sebagai terjebak. Maka wajar jika Mas Usman tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena memang kronologi peristiwa yang disampaikan hingga disebut terjebak itu memang perlu mengundang pendalaman lebih lanjut gitu. Apakah dengan adanya olah TKP di bulan September itu memang sama sekali tidak mendapatkan satu tanda-tanda adanya dua kerangka, sehingga apabila memang tidak ada sama sekali, ini kan perlu diuji juga mengapa tim inspeksi PT QIS itu mendapatkannya pada tanggal 30 Oktober. Itu kan harus diurai dalam fakta bagaimana mereka terjebak di situ, cara mereka masuk ke gedung yang terbakar itu bagaimana caranya, itulah yang perlu kami dalami lebih lanjut, sehingga itu nanti bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Mas Usman di samping yang dan menjawab keraguan publik ya, dan disampaikan dengan jelas oleh pihak kepolisian. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih Mas Usman, terima kasih Bang Saul telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.